Hai, nama saya Dian Martin. Selamat datang kepada para peserta kuliah online. Hari ini kita akan bersama-sama berbagi mengenai internet marketing. Oke, biasanya saya memberikan materi-materi dalam bidang internet marketing, digital marketing secara offline kepada para pengusaha usaha kecil dan menengah, itu pada para penerbit buku yang tergabung dalam IKAPI maupun pada para mahasiswa. Dan kali ini bersama-sama kita akan belajar mengenali pengenalan internet marketing. Barangkali para peserta di sini ada yang sudah banyak mengerti dan mengetahui tentang SEO ataupun internet marketing. Kita refresh lagi, kita pahami ulang, dan kita coba ambil sesuatu yang berguna bagi kita di dalam materi ini. Karena saya lihat dari survei terhadap para peserta, kan kemarin kalian pasti mendapatkan email dari kami. Email itu menanyakan tentang kepuasan atas keahlian yang kalian miliki pada saat ini. Nah, setelah kita baca apa yang ditulis oleh teman-teman semua, terbagi tiga. Yang pertama, ingin meningkatkan kemampuan SEO katanya. Yang kedua, kok saya belum mendapatkan penghasilan yang saya inginkan dari internet marketing. Yang ketiga, saya kagak tahu sama sekali dah apa yang namanya internet marketing. Saya pengen belajar banyak mengenai internet marketing. Nah, karena itu kita akan kembali untuk belajar dari awal lagi. Saya akan bercerita sedikit tentang Baba Studio. Baba Studio sudah berdiri 10 tahunan. Kita bergerak dalam bidang training dan juga software development. Itu adalah dua bidang yang kita geluti. 5 tahun yang lalu, kondisi Baba Studio sangat-sangat jauh berbeda dengan sekarang. Kondisi kita sangat-sangat memprihatinkan dari segi bisnis. Tetapi sebenarnya produk-produk yang kita miliki sangatlah luar biasa. Banyak orang yang telah mengenal Baba Studio dari dulu mengerti bahwasanya training kita memiliki kualitas yang bagus, harga yang murah, servis yang atau pelayanan yang sangat prima. Tapi karena satu komponen yang kurang, para customer kita dulu sedikit banget yang datang ke Baba Studio. Jadi customer yang kita miliki sangat sedikit sehingga dulu 5 tahun yang lalu Baba Studio dalam kondisi yang sangat parah dari segi bisnis. Dari segi materi kita sangat luar biasa. Satu komponen yang kurang yang menyebabkan bisnis kita menjadi goyang, bisnis kita menjadi tidak memuaskan adalah komponen ini. Nah, itu dia. Kita gagal dalam bidang marketing pada saat itu. Saya teringat seorang guru dalam bidang manajemen yang sangat terkenal, barangkali para peserta juga telah mendengar namanya, yaitu Peter Drucker. Om Peter ini bilang gini, yang namanya bisnis itu ada dua hal yang sangat penting dalam bisnis. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah marketing. Jadi kalau kita memiliki produk yang inovatif dan melakukan inovasi terus, kemudian memiliki marketing yang jago banget, insya Allah pastinya kita akan mengalami profit yang sangat besar dalam bisnis kita. Bisnis kita akan hidup terus, bisnis kita akan berhasil. Dua hal itu adalah dua hal yang penting dalam bisnis. Oke, diingat-ingat ya. Produk yang inovatif yang pertama, yang kedua adalah marketing. Baba Studio waktu itu baru punya ini aja. Produk yang berkualitas tinggi tetapi tidak punya marketing. Apa yang terjadi gara-gara itu? Ini yang kita alami. Murid kita kosong. Pernah dalam 1 tahun itu ya, 2-3 bulan murid kita nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada. Kosong, nggak ada murid. Saya sampai deg-degan waktu itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Sampai kemudian kita mencoba untuk mempelajari internet marketing, mencoba untuk mempelajari digital marketing. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah screenshot dari website Baba Studio di bulan Juli tahun 2012 ya. Tahun 2012 itu kita mengalami 3 bulan berturut-turut full muridnya. Sampai kita tidak bisa menerima murid lagi. Jadi bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kok bisa begitu? Dari nol bisa jadi full. Seperti teman-teman ketahui, produk yang kami tawarkan memang terbaik dan juga premium, namun murid-murid yang datang tetap saja ramai.
Yang menarik adalah murid-murid tersebut datang bukan karena kita yang mencari mereka, tetapi mereka yang mencari Baba Studio. Mereka yang mengenal kita, mereka yang mengenal produk kita dari internet. Itu hebatnya loh. Awalnya saya nggak percaya kok dengan internet marketing kita bisa duduk diem di kantor kita melakukan dan mengerjakan hal lain yang lebih penting, tiba-tiba banyak telepon datang, kerang kering dan penuhlah kelas kita. Ini adalah salah satu success story lain, yaitu bukukita.com, di mana ini jumlah anggotanya 164.594. Bayangin kalau 4% dari sini adalah langganan. Kira-kira berapa buku yang selalu terjual tiap bulan dari bukukita.com? Besar kan? Itulah kehebatan dari internet marketing. Siapa yang di sini ingin seperti itu? Oke. Karena kita semua ingin agar bisnis kita berkembang, agar kemampuan internet marketing kita berkembang, kita akan mempelajari beberapa hal. Sebab banyak yang gagal. Kenapa kita banyak yang gagal dalam mempelajari internet marketing atau buat segala hal dalam banyak ilmu yang lain? Kita terbagi dua loh cara berpikirnya itu. Yang pertama adalah tipe-tipe yang tactical thinking. Ini yang seperti saya nih dan 90% yang lain. Saya maunya itu langsung ditunjukin caranya. Bagaimana nih biar saya langsung jago SEO? Pokoknya sebutin deh tombol apa yang harus saya pencet tuh di laptop. Tombol apa yang harus saya pencet tuh di website saya, di Google. Ada nggak sih software yang kalau saya pencet pengunjung langsung datang? Soalnya ada teman-teman. Waktu itu pernah ada yang datang ke Baba Studio. Udah saya nggak mau tahu deh. Pokoknya yang ada nggak softwarenya. Kalau saya beli software itu langsung saya pencet, selesai sudah masalah internet marketing dan saya nggak usah mikirin lagi tuh yang namanya internet marketing. Karena customer udah datang terus ke saya. Ada nggak yang kayak gitu? Saya maunya yang kayak gitu pokoknya. Nah itu adalah tipe-tipe tactical thinking. Dan tipe yang kedua adalah strategic thinking. Tipe yang strategic thinking ini berpikir dulu, kemudian dia mencerna situasi. Misalkan dia tidak langsung melakukan segala sesuatu. Dia mencerna dulu ada berapa faktor yang menyebabkan internet marketingnya belum sukses. Faktor dominan apa yang membuat internet marketing bagi dia belum berjalan 100%. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya faktor 80-20 kan? Ada beberapa hal yang sebenarnya mempengaruhi 80% kesuksesan kita ataupun 80% kegagalan kita. Contoh, misalkan yang mempengaruhi kesuksesan kita 80% adalah yang merah ini nih. Andai yang merah ini pergi, maka kita akan mengalami kesuksesan meningkat sebesar 80%. Nah, mereka yang strategic thinking memikirkan hal-hal dominan yang membuat mereka gagal apa, dan mereka langsung buang saja hal itu. Atau mereka memikirkan hal-hal dominan yang membuat mereka berhasil. Maka mereka menambahkan saja hal itu dan tiba-tiba perubahannya sangat luar biasa. Jadi, bukannya kita harus meninggalkan tactical thinking, tetapi kita harus mengkombinasikannya juga dengan strategic thinking. Hanya berpikir saja, itu akan membuat kita menjadi pengamat. Tetapi kita perlu berpikir, merencanakan, memahami secara mendalam, dan kemudian melakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita lakukan apa yang telah kita pahami tersebut. Kira-kira jelas ya? Jangan sampai kita memilih satu jalan saja. Karena kita tidak ingin kalau jadi burung itu hanya punya satu sayap. Kalau kita jadi orang, kita juga ingin agar mampu berlari dengan dua kaki, mampu terbang dengan dua sayap. Nah, inilah dua sayap kita, yaitu tactical thinking dan strategic thinking. Maaf, mana ya? Sorry. Oke, balik lagi. Jadi, yang kita inginkan adalah kita memiliki dua sayap ini agar kita bisa terbang dengan cepat. Oke? Tadi kan ini surveinya ya. Ini kondisi kita saat sekarang. Ada yang basic banget, ada yang merasa penghasilannya masih dikit banget. Kebanyakan penghasilannya masih di bawah 5 juta. Dan juga kemudian ada yang SEO-nya pengen menaik. Nah, dari jawaban teman-teman semua, saya baru mengerti bahwasanya
kondisi kita sekarang sering kali mengaitkan yang namanya internet marketing dengan SEO. Internet marketing bukanlah SEO. Oke teman-teman, internet marketing bukanlah SEO, tetapi SEO adalah bagian dari internet marketing. Apa? Ya, benar. SEO adalah bagian dari marketing. Misalkan kita tidak pernah bisa bilang bahwa rumah saya hanya pintu, tetapi pintu adalah bagian dari rumah saya. Pintu adalah tempat di mana orang masuk ke rumah saya. Nah, SEO adalah seperti itu. SEO adalah bagian dari internet marketing. Seperti pintu bagian dari sebuah rumah, jendela bagian dari sebuah rumah. Itu pemahaman penting pertama. Itu strategic thinking pertama yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, kok penghasilan saya masih dikit banget sih? Nah, ada yang bicara ingin mengenal AdWords, ada yang bicara ingin mendapatkan penghasilan melalui iklan. Semua itu valid, semua itu benar, telah dilakukan. Banyak yang menjadi sukses melalui AdWords dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman sekalian, 90% pelaku internet yang marketing yang memiliki uang yang banyak, yang sangat banyak, yang penghasilan per bulannya di atas 50 juta, sampai 500 juta, 600 juta per bulan sampai dengan miliaran. Semuanya mereka memiliki produk, memiliki sesuatu yang untuk dijual pada masyarakat, bukan iklan saja. Waktu itu saya bertemu dengan seorang pemilik broadband terkenal, dan waktu bertemu saya mengajukan startup kita dari Baba Studio. Saya mengajukan startup kita dan kemudian ditanya, model bisnis kamu apa? Oh, kita nanti akan attract orang masuk ke web kita, kemudian setelah ramai kita akan pasang iklan di sana. Terus dia diam. Orang ini sangat sukses ya teman-teman. Dia pokoknya luar biasa sekali dan dia bilang gini, bagi saya iklan itu bukan model bisnis. Bagi saya iklan itu adalah sesuatu yang Anda capai tanpa Anda rencanakan. Artinya apa? Maksudnya begini, Anda harus punya model bisnis yang lain selain iklan. Biarin nanti kalau udah rame ada iklan, it's okay. Tapi jangan jadikan iklan itu sebagai model bisnis dari startup Anda. Anda harus punya produk yang Anda tawarkan pada orang. Kalau Anda masih kecil teman-teman semua, salah satu kemungkinannya adalah kita belum memiliki produk, yang pertama. Dan kita belum menguasai internet marketing secara keseluruhan. Oke, itu 2 strategic thinking yang kita pelajari hari ini, yaitu mereka yang memiliki penghasilan besar dalam dunia internet memiliki produk. Yang sudah memiliki produk, coba boleh komen. Bilang langsung di kotak di bawah, siapa yang sudah memiliki produk, sebutkan langsung produknya. Misalnya nih, saya langsung komen di bawah. Saya dari Baba Studio memiliki produk IT training dan juga software development. Saya langsung tulis. Silahkan coba tulis. Nanti kita langsung bisa diskusi karena saat ini sekarang saya sedang online, jadi bisa langsung berbicara dengan teman-teman semua yang hadir. Nah, ini dia. Semuanya tahu yang namanya internet marketing, dan internet marketing. Nah, ada yang tahu nggak internet sales itu apa? Barangkali ada yang baru pertama kali mendengar. Marketing sales, internet marketing versus internet sales. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Pasti di sini ada yang sudah mengerti sebenarnya marketing itu apa. Kita balik lagi, kita refresh ulang, dan bagi yang baru pertama kali, silakan disimak baik-baik hal-hal penting ini. Yang namanya marketing itu konsentrasi pada 4 hal. Pada berapa? Good, 4 hal. Yang pertama adalah riset produk yang diinginkan customer. Kita akan mempelajari proses ini. Biasanya dalam SEO yang dipelajari pertama adalah riset produk yang diinginkan customer. Itu hal penting. Oke. Kemudian riset harga yang diinginkan customer. Biasanya para internet marketer yang menyebut dirinya internet marketer belum melakukan hal ini. Ya. Ketiga, riset bagaimana cara pengiriman produk pada customer yang paling mudah, paling cepat, dan paling murah. Itu masih masuk dalam marketing. Kemudian yang terakhir, berpromosi. Mencari cara agar produk kita
bisa diketahui oleh banyak orang, dan juga benefit dari produk kita bisa diketahui oleh banyak orang. Ini adalah baru marketing. Oke? Sekarang pasti sudah mulai terpikir nih, SEO itu masuknya kemana? Ya, SEO adalah bagian dari internet marketing. Terus kan ada yang ngeluh, kok saya nggak dapat penjualan? Kenapa? Ya karena kita saat ini hanya berkonsentrasi pada apa? Internet marketing. Teman-teman semua ingin berkonsentrasi pada satu hal lain yang lebih efeknya ada ke kantong dan juga kepada tabungan, yaitu sales. Sales adalah segala daya upaya yang fokusnya cuma satu, yaitu bagaimana agar produk kita dibeli customer dan customer jadi langganan kita. Maksudnya apa? Kita konsentrasi agar customer itu membeli produk bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, kalau mau banyak uang, jangan jual produk sekali. Makanya orang-orang yang menjual produk jelek itu memiliki uang ya, tetapi kaya banget tidak. Kaya banget dan hatinya tenang tidak. Kenapa? Karena dia harus berganti-ganti identitas, harus menciptakan produk-produk yang mampu membuat orang tertipu dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman-teman bisa punya langganan, maka teman-teman bisa bergabung dalam divisi orang-orang yang sudah berhasil. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang sudah tahu ya bedanya. Ada internet marketing dan ada internet sales. Ini penting sekali sebagai fondasi. Kalau misalkan kita mengharapkan penghasilan yang besar dari internet marketing, ada beberapa hal yang kita bisa jadikan tolak ukur. Misalnya teman-teman bertanya, aduh penghasilan saya masih kecil banget nih. Yang pertama, saya punya produk nggak? Saya ngandelin Google AdSense saja atau tidak? Atau saya ngandalkan iklan saja atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Dua, saya masih main di internet marketing atau tidak? Internet marketing saja atau tidak? Atau saya sudah beranjak pada proses salesnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Jelas ya? Punya produk atau tidak? Masih main di marketing sajakah? Atau saya sudah mulai main di salesnya? Sales berhubungan dengan bagaimana mendapatkan uang, bagaimana menjual produk yang kita miliki. Oke? Kalau teman-teman memiliki masalah mengenai penghasilan dalam internet market yang disebut internet marketing atau bisnis online saat ini, pertanyaannya adalah 3 itu. Oke? Terus ada yang bilang, saya belum punya produk nih. Atau, saya udah punya produk, tapi jelek banget nih penjualannya tetap. Nanti kita akan belajar. Kira-kira barangkali 20 pertemuan atau berapa, ya 20 lah paling tidak, kita baru bisa memahami secara utuh. Di Baba Studio sendiri setelah memahami secara strategik tentang internet marketing yang holistik, yang menyeluruh, bisa meningkatin tahu nggak sampai berapa? Dari 0 murid bisa sampai dengan 20 sampai 30 murid per bulan. 30 kali lipat loh itu. 30 kali lipat kira-kira 3000% peningkatannya. Itu pun bisa dialami oleh kita apabila kita memahami dulu secara keseluruhan tentang internet marketing, dan setelah paham baru kita tactical thinking, kita lakukan apa yang telah kita pahami dan kita lakukan secara terus-menerus, persisten, maka kita akan bisa mengalami penjualan bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat, itu pasti terjadi. Nah, kan mau pada banjir order. Nah, itu tadi. Nah, banjir order dengan internet marketing. Judulnya apa nih? Artinya apa? Internet marketing dan internet sales. Karena yang namanya banjir order itu masih dalam divisinya siapa? Si internet sales. Nah, ada 5 tahapan teman-teman semua. Ada 5 tahapan untuk bisa banjir order dengan internet marketing ini. Tahap yang pertama disebut penemuan inovatif produk. Kita akan mempelajarinya hari ini. Yang kedua adalah bagaimana mendatangkan keramaian, bagaimana orang-orang tersebut mengetahui produk kita. Bagaimana orang-orang tersebut mengenal keuntungan, benefit dari produk yang kita tawarkan. Setelah itu apa? Mengetahui aja tidak cukup mereka. Kita barangkali pasang iklan, kita barangkali nomor 1 di Google SEO
Ketika orang searching produk kita muncul di halaman satu, kita barangkali nomor satu di sosial media. Tetapi kalau teman-teman tidak bisa mengirim orang-orang tersebut masuk ke website teman-teman, kita gagal. Yang ketiga adalah mengirim orang-orang tersebut ke website kita. Itu adalah langkah ketiga. Oke? Setelah langkah ketiga ini udah nyampe website, ngapain? Sering loh yang namanya pengunjung itu 90% yang memasuki website kita pasti keluar lagi dari website kita. 90%. Banyak sekali. Misalnya gini, saya mencari sebuah kursus website. Pas saya klik muncul Baba Studio, saya langsung masuk ke Baba Studio. Saya langsung bayar nggak? Nggak mungkin. Berdasarkan riset, orang-orang itu setelah kembali 2-3 kali baru membeli produk kita. Ini hal penting, silakan dicatat. Jangan harapkan pengunjung yang baru pertama kali datang ke website Anda, mereka akan langsung membeli produk Anda. Artinya apa? Anda harus bisa membuat mereka menjadi berubah statusnya dari visitor saja menjadi member. Apa? Visitor menjadi member. Itu yang terpenting. Itu adalah langkah keempat. Ingat, kita belum bisa membuat mereka mengeluarkan uang mereka, membeli produk mereka. Jadi kita harus rubah mereka menjadi visitor, menjadi member. Tekniknya apa? Ya banyak hal. Kalau website Anda nggak menarik, ngapain juga kita jadi member di sana? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Kalau Anda adalah seorang pengunjung di website Anda, mau nggak Anda? Mau nggak Anda menjadi member di website Anda sendiri? Kalau saya nggak punya website, gimana? Ya bikin website lah. Bikin website lah. Orang yang namanya dagang nasi goreng aja ya, itu modalnya tahu nggak berapa? Yang nasi goreng didorong tuh, yang suka keliling di dalam komplek-komplek, itu modalnya bisa 5 juta loh. Untuk bisnis online ini modal Anda tidak sampai sekian. Tapi Anda harus memiliki website. Kemudian, langkah selanjutnya adalah bagaimana merubah member-member ini menjadi buyer, menjadi pembeli. Dan buat mereka beli lagi barang dari Anda. Nah, jika Anda kekurangan satu langkah saja dari kelima langkah ini, maka uang Anda di tabungan ya sedikit. Maka penghasilan Anda belum sesuai dengan harapan Anda. Siapa yang di sini yang penghasilannya ingin lebih besar? Kalau ingin lebih besar, maka kita harus melakukan 5 langkah inovatif ini. Kita harus melakukan step by step-nya. Nah, saya masuk kepada tactical thinking nih. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah strateginya, kita harus mengikuti 5 strategi ini, tetapi apa yang harus kita lakukan? Terus inovatif produk gimana risetnya dong? Kita akan masuk ke sana. Ini sebagai gambaran saja. Ini adalah traffic. Masih ingat waktu pertama kali pengumuman kuliah online? Saya yang membuat statusnya di Facebook. Dalam 1-2 hari status itu sudah dilihat oleh 34.000 orang, di-like oleh 605 orang, di-share oleh 338 orang, dan kemudian di-komen oleh 129 orang. Nanti saya akan membikinkan khusus bagaimana cara membuat status yang barangkali akan mendapatkan respon yang cukup bagus dari orang-orang yang berada dalam lingkungan Anda di sosial media. Kita akan bikin khusus bagaimana cara membuat itu. Barangkali ada yang berpikir juga begini nih, ya wajar lah orang itu kuliah gratis, pasti orang pada mau. Jangan salah loh, pernah nggak ditawarin barang gratis di mall, tapi Anda menolak? Cara menawarkannya, cara kita berbicara pada orang, itu penting sekali. Itu ada strateginya dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, kita akan pelajari bersama nanti. Ini disebut traffic. Ini yang disebut traffic. Ini yang mendatangkan. Saya di sini meminta Anda untuk datang ke website, ya kan? Berarti ini saya sudah pengumuman. Kalau di proses tadi berarti saya di proses pertama sudah punya produk, yaitu kuliah online. Kemudian saya istilahnya woro-woro, pengumuman ke sosial media, dan pengumuman saya didengar oleh 34.000 orang. Tapi yang like cuma 600 loh. Memang begitu. Dalam internet marketing, dalam dunia internet bisnis online, kesuksesan kita besarnya adalah 4% dari jumlah audiens kita. Berapa? 4%. Itu yang paling bagus ya. Itu super bagus 4%. Jadi jangan harapkan
Pengumuman Anda didengar oleh 100% orang dan mereka mengikuti apa keinginan Anda. Semakin banyak orang yang mendengar Anda, maka semakin besar atau jumlah orang yang datang ke website Anda. Hanya 4%, silahkan catat. Ini penting sekali, jadi Anda bisa mengkalkulasi. Kalau Anda didengarkan oleh 200.000 orang, berarti 4%-nya berapa tuh 4% dari 200.000? Hitung ya sendiri, itu yang akan datang ke website Anda. Jadi tugas Anda adalah mencari sebanyak mungkin orang yang mendengar informasi Anda. Yang kedua, ini juga sama, traffic. Ketika orang search, kemudian yang muncul adalah Baba Studio khusus website. Ini kemarin search-nya yaitu 11 April jam 3.31. Begitu juga dengan ini, buku online. Buku toko buku kita, bukukita.com bikinan Baba Studio ini muncul di halaman 1 kemarin sama 11 April juga. Ini semua yang disebut dengan traffic, teman-teman. Apakah ini saja? Tidak, banyak banget. Saya hanya memberikan contoh karena banyak teman-teman juga yang baru mengetahui. Traffic itu apa? Pintu. Bayangkan sebuah rumah dengan pintu. Ini adalah pintu masuk nih ke website kita. Website kita adalah rumah bagi produk kita. Kita harus mengirimkan traffic tersebut ke rumah kita. Barangkali teman-teman kemudian mulai pusing nih, mulai bertanya. Terus gimana? Dari mana saya dapat traffic? Ya, tadi salah satu caranya adalah Google search. Oke? Yang kedua sosial media. Yang ketiga iklan banner di website orang lain. Yang keempat numpang iklan di website orang lain dan lain sebagainya. Banyak. Kita akan bahas satu persatu. Apa yang harus saya berikan untuk dapat traffic? Untuk dapat keramaian? Apa yang harus saya lakukan? Harus saya berikan? Oh, ada uang. Anda harus punya modal loh. Anda harus punya modal kalau mau cepat. Atau sesuatu yang berharga. Ya, kalau nggak uang, ya sesuatu yang berharga. Yang Anda berikan secara cuma-cuma. Bagaimana saya merubah pengunjung jadi pembeli? Nah, ini ada tekniknya. Ini yang paling luar biasa. Dan saya akan memberikannya nanti dalam kuliah yang lain. Saya akan berikan materi ini. Apa yang dapat segera saya lakukan? Yang dapat saya segera lakukan, kita riset produk yuk. Bagaimana caranya menemukan produk? Sebelum riset produk, saya akan balik lagi agar membuat kita benar-benar paham yang namanya internet marketing dan internet sales. Kita bagi dua prosesnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Dari 5 bagian, 2 bagian adalah termasuk marketing, 3 bagian termasuk dalam internet sales. SEO, sosial media, partnerships, atau pameran offline, telemarketing, seminar, branding, campaign, dan lain sebagainya, termasuk semuanya dalam marketing. Ini semua adalah cara kita mencari keramaian agar orang mau datang ke website kita. Selanjutnya adalah, kalau udah datang apa ini? Kita harus memiliki halaman web yang mencantumkan produk info, terus mencantumkan benefit, bagaimana produk kita telah menolong banyak orang. Terus kita memberikan webinar seperti sekarang nih, pemahaman melalui seminar online tentang produk kita. Terus kemudian kita mengirimkan email-email pada customer kita. Kita memiliki video-video yang mampu menjelaskan produk-produk kita. Kira-kira seperti itu. Di sini apa tadi? Di sini apa? Di sini adalah proses memanjakan member, teman-teman semua. Kan ini pada datang nih. Misalnya yang datang ke website ada 2.000. Tetapi sukses rate tadi berapa? Hanya 4% saja dari yang datang ke website Anda mau menjadi member. Ya. Dari member hanya 4% saja tuh yang mau trial Anda punya produk itu. Hanya 4%. Dari yang trial dan mengikuti demo itu hanya 4% saja yang meminta harga. Dari yang minta harga, teman-teman udah minta harga nih, kagak beli juga. Yang beli 4% doang. Dari situ, itu aja udah hebat banget. Karena 4% adalah rate terhebat selama ini. Biasanya itu 1, 2, 3%. Barangkali di luar banyak yang, oh enggak saya bisa 100% dan lain sebagainya. Oke, silakan. Tetapi berdasarkan riset yang benar-benar jujur mau bicara, kesuksesan adalah 4%. Makanya ini disebutnya funnel atau terowongan yang menyempit ini. Disebutnya funnel internet marketing. Karena akan selalu makin menyempit. Nggak mungkin kita bicara kepada atau kita jualan kepada 100 orang dan 100-100-nya beli. Ya kan? Oke.
Kira-kira makin jelas apa yang disebut internet marketing dan internet sales. Jadi kita belum masuk ke taktikal, tapi kita menjadi seorang strategik dulu. Kita menjadi seorang sutradara dulu dari internet marketing kita sendiri. Nah, kita sampai di product research. Close, take one, kita akan merekam yang kedua, take two.